diskusinya. Kira-kira ada pertanyaan lain? Ya. Saya mau tanya tentang pemerintahan. Yang kemarin kan banyak di sosial media sempat viral, sempat termasuk di narasi itu kan dapat bahwa presiden kita itu mengatakan untuk apa namanya menteri sampai kok menteri DPR yang lain-lainnya itu loh Pak, ya kan? Dan saya mau bertanya, itu kan presiden sama menteri itu kan terjadi satu mencakup kesatuan, yaitu dalam bidang eksekutif. Jadi yang berhak untuk bersuarakan tentang pemerintah itu kan adalah rakyat, dan rakyat itu seharusnya itu kan disuarakan oleh wakil rakyat, yaitu DPR. Dan sekarang DPR-nya ternyata malah seperti itu saja, seperti aman-aman saja. Dan apa sih fungsinya DPR sesungguhnya gitu? Udah gitu ya? Ya, apa sih fungsinya DPR? Jadi sejak zaman Indonesia Merdeka itu penyebab dari kekacauan pemerintahan itu selalu partai politik. Selalu. Dulu zaman Soekarno partai politiknya banyak. Apa dampaknya? Tidak stabil pemerintahnya, ya kan? Sampai hantam-menghantam ya, Partai Komunis Indonesia menghantam Masyumi, menghantam Partai NU, segala macam kan. Nah, sedemikian rupa sejarahnya. Artinya multi partai. Nah, kemudian agak-agak aman atau agak-agak stabil di zaman Orde Baru. Tapi stabil yang sifatnya membelenggu ya kira-kira gitu, karena otoriter, karena apa segala macam ya. Ada 3 partai cukup stabil. Tetapi juga begitu cukup stabil, cuman ini orang-orangnya presiden semua. Ya kan, sepertinya DPR hanya stempel setuju, stempel apa gitu kan, mendukung dan seterusnya. Nah rupanya pasca reformasi partai politik juga banyak lagi. Pemerintahan itu perlu stabilitas, pemerintah itu juga harus perlu stabil lah ya, stabil supaya tidak ada gangguan-gangguan, supaya fokus dalam melakukan tugas pemerintahan atau tugas eksekutif. Nah, tetapi karena partainya banyak, maka yang dibutuhkan akhirnya apa? Dalam praktek koalisi, iya kan? Kan begitu, koalisi pemerintah, presiden terpilih kemudian memilih menteri-menteri yang berasal dari parpol-parpol koalisinya. Ini menurut saya inkonstitusional. Ya iyalah, betul. Jadi pemisahan, kalau teori awalnya itu sebenarnya pemisahan kekuasaan dari Hans Kelsen namanya itu teori pemisahan. Pemisahan dalam arti eksekutif, legislatif dan yudikatif terpisah dalam arti mempunyai fungsi masing-masing, ya kan? Eksekutif menyelenggarakan pemerintahan, legislatif mengawasi pemerintahan, kemudian yudikatif menghukum pemerintahan kalau melanggar, kan gitu, melanggar apapun lah ya. Nah itu. Nah sehingga apa yang terjadi sekarang, zaman Presiden SBY juga begitu, parpol kemudian koalisi 70% atau berapa persen itu pemerintah, yang selebihnya seolah-olah oposisi, ya kan? Nah zaman sekarang Presiden Jokowi juga begitu, koalisi, malah koalisinya besar, kemudian ya tidak terjadi apa-apa, ya kan? Seperti aman-aman saja dikatakan tadi. Maka pertanyaannya tepat sekali, sesungguhnya DPR tugasnya apa sih? Fungsinya apa sih? Mari kita kembalikan jati diri. Sekarang ini berarti kan tidak ada keluar dari jati diri kan? Berkoalisi pemerintah, jangan. Nah begitu, mestinya tidak kan? Jati dirinya adalah, Anda tahu, legislatif itu membuat peraturan. Sekaligus sesungguhnya jati dirinya adalah mengawasi. Ya pengawas, bukan pendukung asal mendukung misalnya, atau setuju asal menyetujui. Nah tapi kan jadi repot. Di negeri kita ini rasanya yang memiliki negeri ini hanya beberapa orang, ya? Dan beberapa orang itu adalah ketua-ketua partai politik, ya kan? Hanya itu. Presiden, menteri, kalau seorang ketua umumnya parpol yang berpengaruh, ketua umum parpol yang ikut dalam koalisinya ngomong A, ya sudah, yang dijalankan adalah ketua umum parpol, bukan yang dijalankan bukan arah
arah dari presiden itu sendiri atau pemerintah itu sendiri. Nah, ini kan konyol. Bener nggak? Sekarang siapa yang berani melawan anggota DPR ini, ya, melawan ketua umumnya? Baru taruhan saya, berani taruhan. Iya Pak, Udah. kan saya pernah Ya, dengar ada yang berani. ada yang korupsi dari ketua parpol, tapi yang kecekel itu apa yang Tangkap ketangkap itu malah anak buahnya. anak buahnya. Nah, kemudian saya bingung itu gini Pak, apakah ini pendapat saya benar gitu? Kalau menurut saya wakil rakyat itu bukan wakil rakyat, tapi wakil partai. Sedangkan suara rakyat itu tidak dimunculkan oleh wakil rakyat, tapi suara rakyat itu berada di lingkungan kita saja. Betul. Di tetangga kita. Ya. Jadi cuma rasan-rasan atau tetangga. Betul. Suara rakyat tidak nyambung sampai pemerintah. Salah-salah malah dilaporin polisi lagi. Nah, Kan? itu. Maka begini, konsep awalnya, bukan konsep ya, istilahnya ini memang fungsi sejatinya adalah mengawasi. Kalau bahasa ekstrimnya ya DPR itu harus oposisi dengan pemerintah, dalam arti mengawasi betul-betul jalannya pemerintahan. Nah gitu, bukan selalu mendukung melulu dengan mata buta menyetujui gitu kan. Nah maka tepat sekali Mas Masrur bahwa di DPR itu ada yang disebut sebagai fraksi ya. Misalnya ada fraksi PDI Perjuangan, ada fraksi Golkar, ada fraksi apalagi PKS, ada fraksi P3, ada fraksi PKB, ya kan? Ada fraksi, pokoknya fraksi yang menunjukkan partai politiknya. Loh, bagaimana ini? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lah kok terjadi semacam derajatnya semacam diturunkan menjadi wakilnya partai politik. Coba mana ada sih anggota DPR yang terpilih itu melawan ketua umumnya? Ada nggak? Coba. Baru berani taruhan ini mahasiswa. Saya juga berani taruhan ini. Mana? Sebutkan saja kalau ada yang berani. Untuk ini kan Pak, kalau semua kita melawan itu otomatis kita disingkirkan dari partai itu. Pasti, makanya itu akhirnya nggak berani. Iya. Sebenarnya bukan berarti melawan dalam arti ini ya, dengan ketua umumnya tentu dalam partai politik dibutuhkan juga stabilitas organisasi. Bukan berarti melawan dalam konteksnya ekstrim tentunya ya, tetapi arah dari sebuah perjalanan menuju kebaikan, menuju khidmat kebijaksanaan itu, ini kan harusnya anggota DPR, anggota atau pengurus partai politik yang kira-kira partainya itu sudah mulai melemah fungsinya, partainya sudah mulai melenceng arahnya, ya seorang anggota partai politik, seorang pengurus partai politik harus berani meluruskan jalannya partai itu, kan begitu. Contohnya itu tadi, supaya DPR itu tidak menjadi wakilnya partai politik, maka hapus fraksi yang ada di DPR. Mahasiswa pernah bergerak belum? Kan belum pernah itu. Padahal di situ bercokol semacam perampasan dalam tanda petik ya, perampasan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh DPR. Ya, dalam arti dirampas itu kedaulatan rakyat kita yang ada di DPR itu. Karena apa? Karena fungsinya tidak sebagaimana mestinya. Perwakilannya bukan mewakili rakyat, jadinya malah mewakili partai politik. Buktinya tadi sampai hari ini masih ada fraksi partai politik di dalam DPR. Apa-apa fraksi. Ngapa-ngapain lagi fraksi. Ya kan? Sementara fraksi, apa kata ketua umum? Loh, nah ini negeri ini berarti hanya beberapa orang saja yang mengendalikan. Saya kira begitu. Ini ya segera dihentikan dong. Dihentikan. Caranya ya disampaikan ya. Disampaikan kepada pelaku negara inilah gitu kan, kembalikan atau kembalilah kepada jati diri legislatif. Jati diri legislatif adalah oposisi terhadap pemerintahan. Sudah jelas, biar fungsinya mewakili rakyat benar-benar terwujud. Begitu. Ini Pak, kalau kita ya sebagai nasional harus bergerak ya. Tapi kemudian kalau kita cuma bergerak, kita tidak bisa mencapai ke keinginan kita.
mencapai ke pemerintah apa yang kita gerakan itu menuju ke situ. Tapi ketika kita akan menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya dalam artian bisa diakui rakyat kan harus menjadi bagian seperti DPR, MPR seperti itu. Kalau menurut saya itu apakah ya pandangan Pak mungkin ya, apakah bisa kita masuk DPR tanpa mengikuti dari partai politik, karena suara kita agar tercapai dari asli wakil rakyat bukan dari partai politik. Ya, harusnya bisa, sebenarnya harusnya bisa. Jadi gini, demokrasi itu kan yang paling ideal adalah demokrasi zaman Yunani. Ya, di situ ada apa? Athena, negerinya kecil, kotanya kecil, penduduknya masih sedikit. Demokrasinya langsung, wali kotanya jadi wali kota, mau bangun mau apa, semua rakyat dikumpulin. Pendapatnya bagaimana? Masih bisa dilakukan. Kenapa bisa dilakukan? Karena masih kecil, jumlah penduduknya masih sedikit. Nah, menjadi persoalan ketika demokrasi tumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah orang, jumlah manusia, interaksi antar negeri. Ini kan mempengaruhi pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Perkembangannya kayak apa, kebutuhannya kayak apa, menghasilkan apa, nah gitu. Nah sehingga mestinya bisa tadi ya perlu ada satu sistem di mana perwakilan rakyat itu benar-benar terwujud berdasarkan aspirasi atau berdasarkan apa kebutuhan rakyat itu sendiri, bukan kebutuhan partai politik. Nah persoalannya menjadi apa mengemuka atau muncul karena jumlah penduduknya besar. Bagaimana nih caranya menghasilkan atau memilih atau menunjuk orang yang ingin dijadikan wakil dengan jumlah yang banyak. Dulu zaman tadi yang disebut perspektif sejarah, masih ada kerajaan-kerajaan masih mending. Kerajaan-kerajaan di Indonesia itu dulu raja-rajanya kan agung semua. Wow, pinter, ngerti, sehati dengan rakyatnya dulu. Dan sekarang kerajaan-kerajaan yang seperti itu sudah apa masa lalu. Nah sekarang yang berkuasa bukan kerajaan, yang berkuasa bukan raja agung, yang berkuasa adalah politik. Nah, partai politik. Partai politik yang berkuasa siapa? Ketua umum. Ketua umum ada berapa? Ada 3, ada 5, atau ada 7 partai kan? Nah itu persoalannya. Nah sehingga yang seharusnya bisa munculnya masalah karena jumlah penduduknya banyak, sehingga kita membutuhkan pemikiran yang mendalam bagaimana ini memunculkan seorang wakil tetapi tidak berasal dari partai politik. Nah ini persoalannya besar, bagaimana cara merekrutnya, siapa yang menjadi panitia perekrutmen, siapa yang ngetes ya istilahnya gitu, ngetes dari apa tokoh yang akan dimunculkan. Sesungguhnya idealnya adalah partai politik itu wadah dari mencari kader, mencari orang yang terbaik, terbaik otaknya, terbaik juga hatinya, kan begitu. Nah sekarang yang terjadi kan bukan terbaik otak dan hatinya, tapi terbaik dompetnya. Nah itu persoalan besar itu.